Baik, selamat sore Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Transportasi Publik dan Jalan Rel. Di sini kami dari kelompok 15 akan presentasikan tugas kami, yaitu mengenai transportasi massal di Kota Yogyakarta. Kami terdiri dari Ida Sintia Tripramidewi dengan NIM akhir 003 dan Iwayan Puput Idiawati dengan NIM akhir 024. Di sini yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada sistem, yang keempat ada pola, yang kelima ada minat, dan yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Nah, perpindahan atau pergerakan manusia merupakan hal yang penting, sedangkan angkutan barang juga penting untuk menunjang kehidupan perekonomian. Yogyakarta merupakan kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, kota Yogyakarta juga merupakan kota pelajar serta kota wisata. Kota Yogyakarta melekat dengan sebutan kota pelajar yang dikarenakan banyaknya universitas tinggi negeri maupun swasta, sekolah tinggi, institut, serta akademi. Aktivitas mobilitas yang dilakukan merupakan kebutuhan yang dilakukan setiap harinya oleh mahasiswa untuk melakukan interaksi menuju pusat-pusat pelayanan untuk memenuhi kebutuhannya. Mobilitas penduduk menyebabkan pergerakan yang dilakukan untuk mencapai satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, transportasi menjadi sangat penting dan juga sebagai salah satu pendukung kegiatan ekonomi yang memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi merupakan suatu bentuk kegiatan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat angkut, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, atau mesin. Fenomena kepadatan jalan raya sudah mulai dirasakan di kota Yogyakarta yang diakibatkan oleh pembangunan serta kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin tidak terkendali. Guna mengatasi hal tersebut, dalam upaya mencapai efisiensi penyelenggaraan transportasi yang ada di kota Yogyakarta, dikenal dengan istilah Trans Jogja, sebagai salah satu moda transportasi publik guna memperbaiki layanan angkutan perkotaan yang ada saat ini di kota Yogyakarta. Trans Jogja merupakan sebuah sistem bus yang nyaman, aman, dan tepat waktu dari segi infrastruktur, kendaraan, serta jadwal. Yang kedua, ada jenis moda transportasi. Yang pertama itu ada becak. Alat transportasi becak merupakan alat transportasi jarak dekat yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Yogyakarta, terutama di kawasan Malioboro dan sekitarnya. Selain merupakan alat transportasi, becak juga termasuk alat transportasi yang ramah lingkungan, karena menjalankannya itu manual, yaitu menggunakan tenaga manusia dengan cara dikayu atau digoes. Yang kedua itu ada andong. Andong adalah salah satu transportasi tradisional Yogyakarta yang menggunakan tenaga kuda untuk menariknya. Pada zaman dulu, andong hanya digunakan oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Namun pada saat pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, andong mulai digunakan oleh masyarakat umum dan akhirnya andong digunakan hingga saat ini. Yang ketiga itu ada bis kota. Nah, Yogyakarta memiliki bus berukuran besar, yaitu bus Kopata, Aspada, dan Puskopkar. Dan untuk bus yang berukuran kecil, itu ada bus D6. Nah, di mana bus ini beroperasi dari pagi hingga sore. Nah, bus-bus tersebut memiliki nomor atau huruf yang ditulis di depan kaca bus untuk menandakan jalur dengan jurusan tempat yang berbeda-beda. Yang keempat itu ada angkot. Nah, beberapa angkot di Yogyakarta tidak terlalu banyak dan jarang dilihat. Nah, biasanya angkot di Yogyakarta beroperasi di pinggiran kota Yogyakarta. Biasanya beroperasi mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, salah satu angkot yang masih ada hingga sekarang adalah angkot Mino yang berwarna kuning seperti gambar di samping. Nah, di mana angkot Mino adalah angkot ini beroperasi dari arah Mino Martini ke Jalan Avandis, lalu ke Jalan Kolombo sampai ke UGM. Nah, ongkos angkot ini sama dengan bis, yaitu mulai dari 4.000 untuk semua jurusan. Yang kelima ada ojek. Nah, untuk ojek sendiri itu ada
dua jenis yang beroperasi di Yogyakarta. Yang pertama itu ada ojek pangkalan dan ojek online. Nah, ojek pangkalan biasanya bisa kita temukan di titik-titik tertentu, biasanya seperti terminal, pasar atau daerah sekitar UGM. Nah, untuk ojek online terdiri dari ojek online Argo seperti ojek taksi motor atau taksi motor 86 dan ojek online aplikasi yaitu seperti Gojek. Nah, ojek online Argo bisa dihubungi melalui SMS, telepon, WhatsApp, Line atau BBM. Atau bisa melalui sedangkan kalau misalnya ojek online seperti Gojek itu bisa kita pesan melalui aplikasi yang bisa kita download di Play Store. Yang keenam itu ada Trans Jogja. Nah, Trans Jogja adalah bus Jogja yang memiliki AC dan shelter khusus tempat penumpang naik dan turun. Nah, Trans Jogja tidak memiliki jalur khusus busway seperti di Jakarta. Nah, Trans Jogja ini biasanya beroperasi mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Nah, namun untuk daerah tertentu biasanya bus terakhir biasanya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, tidak semua tempat yang dilalui Trans Jogja, hanya jalan-jalan besar dan seter di tempat di sekitar kantor, sekolah, atau pasar. Nah, untuk ongkos dari Trans Jogja sendiri itu mulai dari 4.500 dan untuk pemakai kartu debit tertentu itu bisa mendapatkan potongan harga yang lebih murah. Yang ketujuh itu ada taksi. Nah, taksi adalah alat transportasi modern di Yogyakarta yang tersedia dalam waktu 24 jam dan dapat dipesan melalui online atau juga bisa melalui telepon kantor atau aplikasi yang tersedia oleh perusahaan taksinya. Nah, harga untuk pembukaan untuk taksi sendiri itu dimulai dari Rp6.000 yang biasanya tercantum di Argo. Namun pembayaran taksi minimal yaitu Rp25.000. Nah, taksi ini biasanya menggunakan kendaraan mobil sedan atau minivan. Yang ke-8 itu ada sewa motor, sepeda, atau mobil. Nah, jika ingin menggunakan transportasi umum, wisatawan dapat menyewa motor, sepeda, atau mobil. Nah, beberapa penginapan, rumah makan, dan toko tertentu biasanya menyediakan layanan rental kendaraan. Nah, selain kota gudeg dan kota pelajar, Yogyakarta juga memiliki salah satu julukan lain yaitu kota sepeda. Nah, kota ini memiliki cukup banyak fasilitas yang bisa memanjakan para backpacking alias backpacker bersepeda, seperti jalur khusus, papan penanda jalur alternatif, ruang tunggu khusus di tiap lampu merah, hingga rak parkir yang tersedia di beberapa tempat. Yang ketiga itu ada struktur jaringan jalan. Nah, di mana jalan adalah prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup, keamanan, dan pertahanan, serta menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Keberadaan jalan dibutuhkan untuk memudahkan kegiatan logistik dan transportasi bagi masyarakat luas. Nah, berikut adalah ada tabel mengenai klasifikasi status jalan. Di sini untuk status jalan nasional itu yang mengelola adalah pemerintah pusat. Untuk jalan provinsi yang mengelola adalah pemerintah provinsi. Untuk jalan kota dikelola oleh pemerintah kota. Begitupun seterusnya. Lalu berikut ada tabel mengenai klasifikasi jaringan dan fungsi, di mana sistem jaringan ini ada jaringan primer dan sekunder, di mana jaringan primer ini memiliki beberapa fungsi seperti arteri primer, kolektor primer, dan lokal. Di mana jalan primer ini sendiri adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan primer. Yang kedua itu ada sekunder, di mana fungsinya itu ada 3 juga, yaitu sebagai arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal. Nah, di mana jalan ini itu jalan di wilayah perkotaan. Berdasarkan klasifikasi fungsinya, jalan dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
Nah, di mana jalan arteri itu sendiri adalah jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Yang kedua itu ada jalan kolektor, adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan pembagian dengan ciri-ciri merupakan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang ketiga ada jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri pergerakan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dengan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Yang keempat, itu ada jalan lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah. Untuk yang keempat akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai pola pergerakan angkutan massal. Next. Baik, pola pergerakan dalam sistem transportasi seringkali dijelaskan dalam bentuk arus pergerakan yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan di dalam daerah tertentu dan dalam periode tertentu. Kemudian menurut Tamin 2000, pola pergerakan dalam sistem transportasi terdiri dari dua pola pergerakan, yakni pola pergerakan spasial dan pola pergerakan non-spasial. Sebab terjadinya pergerakan dapat dikelompokkan berdasarkan maksud perjalanan. Biasanya, maksud perjalanan dikelompokkan sesuai dengan ciri dasarnya, yaitu yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Jika ditinjau lebih jauh lagi, maka akan dijumpai kenyataan bahwa lebih dari 90% perjalanan berbasis tempat tinggal, yang artinya mereka memulai perjalanan dari rumah dan mengakhiri perjalanan dengan kembali lagi ke rumah. Pada kenyataan ini biasanya ditambahkan kategori keenam tujuan perjalanan, yaitu maksud perjalanan pulang ke rumah. Next. Berikut merupakan pola pergerakan angkutan massal di daerah istimewa Yogyakarta atau bus Trans Jogja. Yang pertama yaitu jalur 1A. Yang pertama itu Candi Prambanan ke Bandara Adi Sucipto, ke Jembatan Layang Janti, ke Ambarukmo Plaza, ke UIN Sunan Kalijaga, ke Sapir Square, ke Bioskop 21, ke Rumah Sakit Bethesda, ke toko buku Gramedia, ke Hotel Santika, ke Kantor Kedaulatan Rakyat, ke Stasiun Tugu, ke Jalan Malioboro, ke Pasar Beringharjo, ke Benteng Vredenburg, ke Monumen 1 Maret, ke Kantor Pos Besar, ke Keraton Yogyakarta, ke Alun-Alun Utara, ke Taman Parkir Bank Indonesia, ke Taman Pintar, ke Gondomanan, ke Pasar Sentul, ke Jalan Taman Siswa, ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, ke Balai Kota Yogyakarta, ke Kebun Binatang Gembira Loka, ke Jogja Expo Center atau JEC, ke Jembatan Janti, lalu kembali ke arah Kalasan Bandar Udara Adi Sucipto sampai ke Terminal Prambanan. Next. Selanjutnya adalah jalur 1B, yaitu diawali dari Terminal Prambanan ke Kalasan, ke Bandara Adi Sucipto, ke Maguwo Harjo, ke Janti lewat bawah, ke Blok O, ke JEC, ke Babadan, ke Gedong Kuning, ke Gembira Loka, ke SGM, ke Pasar Sentul, ke Gondomanan, ke Kantor Pos Besar, ke RSPKU Muhammadiyah, ke Pasar Kembang, ke Badran, ke Bundaran Samsat Kota Yogyakarta, ke Pingit, ke Tugu, ke Toko Buku Gramedia, ke Bundaran UGM, ke Kolombo, ke Demagan, ke UIN Sunan Kalijaga, ke Janti, ke Mangguharjo, dan ke Bandara Adi Sucipto, lalu ke Kalasan, dan kembali ke Terminal Prambanan. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu jalur A2, jalur 2A, di mana yaitu dimulai dari Terminal Jombor, lalu ke Monjali, ke Tugu, ke Stasiun Tugu, ke Malioboro,
ke kantor pos besar, ke Gondomanan, ke Jokteng Wetan, ke Tungka, ke Gambiran, ke Basen, ke Rejowinangun, ke Babadan, ke Gedong Kuning, ke Gembira Loka, ke SGM, ke Cendana Mandala Krida, ke Gayam, ke Jembatan Layang Lempuyangan, ke Krido Sono, ke Duta Wacana, ke Galeria, ke Toko Buku Gramedia, ke Bundaran UGM, ke Kolombo, ke Gejayan Terminal Condong Catur, ke Kentungan, ke Monjali, dan kembali lagi ke Terminal Jombor. Lalu untuk selanjutnya adalah jalur 2B, yaitu dimulai lagi dari Terminal Jombor ke Monjali, ke Kentungan, ke Terminal Condong Catur, ke Gejayan, ke Kolombo, ke Bundaran UGM, ke Toko Buku Gramedia, ke Krido Sono, ke Duta Wacana, ke Jembatan Layang Lempuyangan, ke Gayam, ke Mandala Krida, ke Cendana, ke SGM, ke Gembira Loka, ke Babadan, ke Gedong Kuning, ke Rejowinangun, ke Basen, ke Tungka, ke Jokteng Wetan, ke Gondomanan, ke kantor pos besar, ke RSPKU Muhammadiyah, ke Ngabean, ke Wirobrajan, ke BPK, ke Badran, ke Bundaran Samsat, Kota Yogyakarta, ke Pingit, ke Tugu, ke Monjali, dan kembali lagi ke Terminal Jombor. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah ada jalur 3A, yaitu dimulai dari Terminal Giwangan, lalu ke Tegal Gendu, lalu ke HS Silver, lalu ke Pegadaian Kota Gede, ke Basen, ke Rejowinangun, ke Babadan, ke Gedong Kuning, ke JEC, ke Blok O, ke Janti lewat atas, ke Maguwo Harjo, ke Ring Road Utara, ke Terminal Condong Catur, ke Kentungan, ke MMUGM, ke Mirota Kampus, ke Terban, ke Gondolayu, ke Tugu, ke Pingit, ke Bundaran Samsat Kota Yogyakarta, ke Badan, ke Pasar Kembang, ke Stasiun Tugu, ke Malioboro, ke kantor pos besar, ke RSPKU Muhammadiyah, ke Ngabean, ke Jokteng Kulon, ke Plengkung Gading, ke Jokteng Wetan, ke Tungka, ke Wirusaban, ke Tegal Gendu, dan kembali lagi ke Terminal Giwangan. Lalu selanjutnya adalah ada jalur 3B, yaitu yang dimulai dari Terminal Giwangan. Ya, lalu ke Tegal Gendu, lalu ke Wirusaban, lalu ke Tungka, lalu ke Jokteng Wetan, lalu ke Plengkung Gading, lalu ke Jokteng Kulon, ke Ngabean, ke RSPKU Muhammadiyah, ke Pasar Kembang, ke Badran, ke Bundaran Samsat Kota Yogyakarta, ke Pingit, ke Tugu, ke Gondolayu, ke Mirota Kampus, ke MMUGM, ke Kentungan, ke Terminal Condong Catur, ke Ring Road Utara, ke Manguwo Harjo, ke Bandara Adi Sucipto, ke Manguwo Harjo, ke Janti lewat bawah, ke Blok O, ke JEC, ke Babadan Gedong Kuning, ke Rejowinangun, ke Basen, ke Pegadaian Kota Gede, ke HS Silver, ke Tegal Gendu, dan kembali lagi ke Terminal Giwangan. Next. Ini adalah gambar mengenai peta jalur rute Trans Yogyakarta yang terbaru tahun 2022. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum massal. Next. Saat ini kondisi transportasi umum di Yogyakarta sendiri dapat dikatakan kurang baik. Jika kita tinjau dari segi fisik, misalnya cukup banyak angkutan di Yogyakarta yang rusak dan sebenarnya sudah seharusnya mendapatkan uji kelayakan. Kerangka bus yang rusak, jok yang sobek, dan mesin bus yang menghasilkan asap berlebihan tentunya akan menimbulkan kesan kotor dan semrawut. Sehingga ini jelas akan menurunkan daya tarik angkutan itu sendiri bagi penumpang. Belum lagi rute trayek angkutan yang tidak efisien. Dengan kondisi yang demikian, tentunya masyarakat akan lebih memilih memakai kendaraan pribadi. Sejalan dengan kebijakan pembangunan transportasi dan untuk mendorong penggunaan angkutan massal di perkotaan sebagai pelaksanaan pembatasan kendaraan pribadi dengan mengembangkan standar pelayanan angkutan umum massal untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan mampu berkompetisi dengan kendaraan pribadi, maka perlu dibuat suatu standar pelayanan minimal bagi pelayanan angkutan perkotaan. Next. Dalam survei yang dilakukan di Departemen Kajian Strategis yang terdiri dari 95 responden, menemukan bahwa responden memilih memperbaiki transportasi umum guna mengatasi permasalahan
yang kemacetan di Yogyakarta. Sebanyak 65% responden percaya bahwa transportasi publik dapat mengatasi kemacetan. Akan tetapi, responden masih enggan berpindah ke transportasi umum dikarenakan seringnya ketidaktepatan jadwal kedatangan bus, titik dan waktu yang terbatas, hingga kenyamanan dan keamanan di dalam transportasi massal tersebut. Trans Jogja sebagai transportasi umum di Yogyakarta banyak dipilih oleh responden dikarenakan bus Trans Jogja ini lebih baik daripada transportasi umum lain yang ada di Yogyakarta dalam hal keamanan dan kenyamanan. Ketepatan waktu tetapi terbatas di titik shelter atau halte dan keterbatasan jam kerja. Next. Yang selanjutnya adalah saya akan memaparkan kesimpulan dari tugas yang kami buat. Next. Baik, yang bisa kita dapatkan dari tugas yang kami buat adalah ada banyak sekali transportasi yang dapat ditemukan di Yogyakarta. Selain transportasi umum, Yogyakarta juga memiliki banyak jasa penyewaan sebagai alternatif bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Seperti contohnya adalah bus umum, penyewaan kendaraan, sepeda, andong, dan bahkan sekarang sudah banyak sekali jasa transportasi online yang dapat digunakan dengan mudah ditemui selama kita berwisata di Yogyakarta. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami ucapkan maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.